Selamat jumpa kembali bersama dengan Yayasan Prayoga Riau, Unit SD Filus D Dumai, bersama dengan Mem Dwi ya. Kali ini Mem akan belajar bersama dengan kelas 6 muatan IPAS ya, di bab 1 yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Anak-anak, bab 1 ini terdiri dari 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu cara kerja sistem pencernaan manusia. Apakah ada anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia? Ya, benar. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian proses, artinya lebih dari satu proses, yaitu mencerna makanan, mengubahnya menjadi nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan. Artinya ada 3 proses: mencerna makanan menjadi nutrisi, dan nutrisi itu diserap, kemudian sisa-sisanya harus dikeluarkan. Nah, agar kita lebih paham nanti apa yang akan menjelaskan, kita akan simak dulu ya video tentang pencernaan manusia. Mari kita tonton bersama, simak dengan baik. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanis dan kimiawi dengan bantuan saliva. Masa makanan yang siap disebut bolus. Lidah mendorong bolus ke arah parit untuk refleks menelan. Sementara lari mencegah makanan ke arah tenggorokan dan yang masuk ke esofagus atau kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke arah lambung dengan refleks dan selanjutnya akan melalui otot esofagus untuk masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bolus akan bercampur dengan asam lambung, di mana campuran tersebut disediakan sebagai kain akan melalui otot piloris dan menuju rangkaian halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Proses di usus halus ini dibantu oleh sekresi dari pankreas dan hati. Di sini berakhirlah proses kimia dari sistem pencernaan. Permukaan usus halus ditutupi oleh tonjolan yang disebut fili, tempat terjadinya penyerapan sari makanan. Setiap tonjolan fili lakteal dan kapiler darah untuk menyerap nutrien atau sari makanan. Nutrien selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu sisa makanan yang diserap akan melalui katup ileocecal valve. Fungsi kolon atau usus besar adalah menyerap air untuk vitamin, menghasilkan mukus atau lendir, membentuk dan membuang feses. Akhirnya rangkaian gerakan peristaltik di usus besar mendorong feses untuk ke rektum dan merangsang refleks defekasi. Nah, demikian anak-anak video pembelajaran kita yang tentang ini. Sekarang kita lanjutkan, organ-organ apa sih yang menyusun sistem pencernaan manusia itu? Nah, dari yang video yang kita tonton barusan bisa menggambarkan seperti inilah ya jalannya makanan yang masuk ke mulut dan akhirnya berakhir di rektum dan dikeluarkan oleh anus. Jadi ada organ mulut, kemudian kerongkongan, lambung, dan dari lambung akan masuk ke usus halus, usus besar, kemudian hati dan pankreas, dan akhirnya ke rektum dan anus. Anak-anak, sekarang kita akan coba ya, kita bedah satu-satu. Yang pertama yaitu mulut. Nah, apa yang terjadi pada mulut? Di sini mulut merupakan tempat pertama kali masuknya makanan ke dalam tubuh. Nah, di mulut inilah makanan diproses dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan makanan mekanik dilakukan oleh gigi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Sementara proses pencernaan makanan kimiawi dimulai dengan bantuan air liur yang mengandung enzim-enzim seperti amilase, betialin, maltase yang berperan sebagai pemecah karbohidrat menjadi molekul sederhana. Nah, ini tentang mulut. Setelah dari mulut makanan itu masuk ke mana? Ya, ke kerongkongan. Ya, bukan tenggorokan ya, kerongkongan. Makanan melewati mulut ia akan masuk ke kerongkongan.
Fungsi utama kerongkongan adalah sebagai saluran yang mengalirkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, gerak peristaltik di kerongkongan membantu mendorong makanan menuju lambung melalui kontraksi dan relaksasi otot-ototnya. Anak-anak, proses ini sangat penting karena memastikan makanan yang bergerak dengan lancar tanpa terganggu oleh gravitasi, gaya tarik bumi. Jadi meskipun anak-anak setelah makan berbaring, kerongkongan tetap bekerja dengan baik untuk mengantar makanan ke lambung meskipun terbalik gitu ya. Nah, ini dia. Setelah dari kerongkongan akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik menggunakan gerakan otot yang mengaduk dan menghaluskan makanan. Anak-anak, pencernaan kimiawi juga terjadi di lambung dengan bantuan enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama adalah enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan yang ketiga adalah asam klorida memiliki peran dalam pemecahan protein serta melawan virus dan bakteri yang memasuki sistem pencernaan. Nah, sudah dari mulut, kerongkongan, lambung, kemudian dia masuk ke usus halus atau usus kecil. Usus kecil seperti video yang kita tonton ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, usus kosong, dan ilium, usus penyerapan. Di usus kecil ini, proses pencernaan makanan dilanjutkan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati. Enzim-enzim seperti tripase, amilase, maltase, sukrase, laktase, lipase berperan dalam memecah nutrisi menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, usus kecil merupakan tempat utama penyerapan nutrisi ke dalam peredaran darah. Di usus besar, setelah nutrisi diserap oleh usus kecil, ada tuh sisa-sisa makanan yang selanjutnya akan masuk ke dalam usus besar. Nah, anak-anak, jadi fungsi usus besar itu adalah menyerap air sisa makanan, lalu akan membentuknya menjadi feses atau kotoran, atau kadang-kadang anak sering menyebutnya pup. Nah, selain itu di usus besar juga terjadi fermentasi oleh bakteri usus yang membantu memecah serat makanan serta menghasilkan beberapa vitamin dan zat-zat bermanfaat. Di dalam usus besar terdapat usus buntu atau umbai cacing. Ini yang mendukung sistem pencernaan dan sistem kekebalan, terutama pada anak-anak. Anak-anak di usus besar ini ada namanya nanti bakteri yang bermanfaat, bakteri E. coli ya. Di rektum dan anus itu berperan sebagai tempat menyimpan sementara sebelum feses dikeluarkan oleh anus. Jadi pup kita itu disimpan sementara di rektum. Nah, rektum itu kalau sudah penuh, dia memiliki sensor, dia beritahu otak kita, sudah penuh, yuk siap dikeluarkan. Nah, saat itulah kita merasa seperti mules, ada dorongan untuk buang air besar. Anus adalah bagian akhir dari proses pencernaan. Nah, membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dapat menjaga tubuh kita tetap bersih dari racun dan zat yang tidak berguna. Nah, anak-anak kan bisa rasakan tuh kalau kita udah 3 hari tidak pup, gembung perut kita rasanya kan, badan kita tidak enak. Nah, yang terakhir ini adalah hati dan pankreas. Hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk mencerna lemak, membuang racun, dan menyimpan vitamin dan mineral. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan dan hormon, serta insulin yang mengatur kadar gula darah. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas antara lain amilase, lipase, dan protease. Baik anak-anak, ada 2 ya proses pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, berarti menggunakan alat.
Tujuannya untuk menghancurkan menjadi potongan-potongan kecil tanpa mengubah struktur kimianya, melumatkan, menghaluskan seperti menjadi bubur gitulah. Nah, ini ada terjadi di dinding-dinding lambung atau di mulut kita dengan gigi, itu pencernaan mekanis ya. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi inilah yang melibatkan reaksi enzimatik. Enzim-enzim tadi yang memecah molekul kompleks dalam makanan. Jadi ada di lambung dan ada di hati dan pankreas. Nah, demikianlah penjelasan tentang bab yang pertama, materi pertama tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita akan kembali lagi nanti di video berikutnya yang kedua, masuk kita materi yang kedua dari bab 1. Terima kasih, thank you, selamat belajar.